Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti Fadila, seorang mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi dari Prodi Akuntansi dengan NIM 29021500050. Dan pada kali ini saya akan membahas materi mengenai aplikasi komputer. Untuk lebih jelasnya silakan tonton video ini sampai habis. Terima kasih. Aplikasi komputer adalah subkelas perangkat lunak komputer yang menggunakan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pemakai. Contoh utama perangkat lunak aplikasi adalah program pengolah kata, lembar kerja, dan pemutar media. Pengoperasian dasar Microsoft Office Word. Cara membuka Microsoft Word. Klik logo Windows, kemudian kamu ketik Word pada kolom pencarian. Hasil pencarian akan menampilkan aplikasi Word. Tinggal klik saja, maka aplikasi Microsoft Word akan terbuka. Membuat dokumen baru. Untuk membuat dokumen baru, pertama kamu harus membuka aplikasi Word, kemudian klik file yang terletak di atas sebelah kiri, klik New, lalu klik blank document. Dokumen kosong sudah tersedia dan kamu akan mengisinya. Menyimpan file. Cara membuka dokumen atau file yang ingin kamu buka adalah dengan mencari folder tempat kamu menyimpan file tersebut. Kemudian, kamu hanya perlu mengklik file tersebut 2 kali dengan cepat, maka file akan terbuka dengan aplikasi Word. Membuka file. Cara membuka dokumen atau file yang ingin kamu buka adalah dengan mencari folder tempat kamu menyimpan file tersebut. Kemudian, kamu hanya perlu mengklik file tersebut 2 kali dengan cepat, maka file akan terbuka dengan aplikasi Word. Menutup dokumen. Setelah kamu menyelesaikan dokumen dan memastikan file dokumen tersebut sudah tersimpan di laptop kamu perlu menutup dokumen tersebut agar aplikasi tidak lagi beroperasi. Caranya, dengan cara mengklik tanda silang merah yang terletak pada ujung kanan atas aplikasi, maka aplikasi akan tertutup. Pengoperasian dasar Microsoft Office PowerPoint. Mengaktifkan program PowerPoint 2007. Cara mengaktifkan program PowerPoint yaitu dengan klik Start pada taskbar, lalu sorot All Program dan pilih Microsoft Office. Pada submenunya, klik Microsoft Office PowerPoint 2007. Mengenal jendela lembar kerja PowerPoint 2007. Yang pertama ada Office button, yaitu berisi menu-menu pokok PowerPoint seperti New, Open, Save, Save As, Print, dan masih banyak lagi, berisi icon yang sering digunakan dan terletak di sebelah kanan Office button. Lalu ada area judul atau title bar, menuliskan program yang aktif yaitu Microsoft PowerPoint serta nama presentasi. Yang ketiga ada Clipboard, tempat menampung sementara file-file isi kopian, hasil pemotongan, dan format Painter. Lalu, ada juga tab menu perintah atau tab menu bar, berisi kumpulan menu yang mewakili perintah dalam presentasi. Ada pula size button atau toolbox, berisi kumpulan tombol pengaturan tampilan jendela pada PowerPoint 2007 seperti minimize, restore, maximize, dan close. Ada pula layout slide atau area outline, bagian yang menunjukkan kerangka slide yang berisi judul dan materi. Ada pula toolbox view untuk melihat format tampilan slide dalam layar, toolbar drawing berisi instruksi melakukan penggambaran sederhana dalam program PowerPoint 2007, tempat penulisan slide atau area slide, bagian yang digunakan atau dipakai untuk pembuatan presentasi, tempat catatan atau area catatan, tempat memberi catatan pada slide yang dibuat, toolbar text pane, toolbar yang berfungsi sebagai jendela pembuka instruksi-instruksi dalam PowerPoint 2007, dan yang terakhir adalah zoom, dipakai untuk pengaturan tampilan layar. Mengakhiri program Microsoft PowerPoint 2007, klik icon close atau tanda X pada size button, lanjutkan dengan klik icon close pada title bar. Mengelola grafik, table, shape, diagram, clip art, dan gambar. Menambah gambar dalam slide presentasi. Yang pertama, buka file tugas yang ingin ditambahkan gambar. Yang kedua, aktifkan slide yang ingin diedit, ganti layout menjadi to content. Lalu yang ketiga, kemudian letakkan kursor pada text box yang masih kosong, klik tab menu Insert, lalu Picture. Lalu yang keempat, pilih gambar pada folder, kemudian klik tombol Insert.
Dan yang kelima atau yang terakhir, setelah selesai menambahkan gambar, simpan kembali file tugas kamu. Menambah clip art dalam slide presentasi. Yang pertama, buka file tugas yang ingin diedit, lalu aktifkan slide yang ingin diedit, kemudian ganti layout menjadi comparison, letakkan kursor pada text box sebelah kanan yang masih kosong, kemudian klik tab menu Insert dan Clip Art. Pada kotak dialog yang muncul, klik tombol Go, kemudian klik 2 kali pada gambar yang kamu inginkan. Kemudian aktifkan gambarnya dengan klik tab menu Format, Picture, Shape, Flowchart, Standard Data. Kemudian aktifkan gambar clip art kembali, klik icon menu Picture Effect, Preset 10. Perhatikan perubahannya dan simpan kembali file kamu. Menambahkan objek shape dalam menu presentasi. Buka file yang ingin diedit, tambahkan satu slide yang kosong. Klik tab menu Insert, Shape, Flowchart, Multi-Dokumen. Kemudian tambahkan shape yang lainnya dan berilah efek shape sehingga tampilannya berubah. Lalu simpan kembali dokumen tugasmu. Mengelola animasi, sound, dan movies secara interaktif. Menambah animasi dalam presentasi. Yang pertama, buka file tugas yang ingin diedit, lalu aktifkan teks tombol Office, klik tab menu Animation, Custom Animation. Pada kotak dialog yang muncul, klik icon menu Add Effect, Entrance, lalu Box. Kemudian, klik menu icon menu Add Effect, Emphasis, Grow, atau Shrink. Klik kembali icon menu Add Effect, Motion Path, Down. Lalu, klik kembali icon menu Add Effect, Exit, Flyout. Kemudian, tekan tombol F5, coba kamu klik tombol mouse kamu sekali, perhatikan animasi yang muncul. Kemudian, klik kembali mouse-nya untuk melihat animasi yang lainnya. Menambahkan file video ke dalam slide. Yang pertama, menambahkan file video ke dalam slide dengan cara membuka tugas atau file tugas yang ingin kamu edit, lalu pilih slide yang ingin kamu tambahkan video, kemudian klik tab menu Insert dan Movie. Pada kotak dialog yang muncul, double klik video yang akan diambil, misalnya bisnis, girl, atau people. Kemudian tekan tombol Ctrl plus S dan jalankan kembali presentasi dengan menggunakan tombol F5. Membuat surat otomatis dengan Mail Merge. Cara membuka Microsoft Word. Klik logo Windows, kemudian kamu ketik Word pada kolom pencarian. Hasil pencarian akan menampilkan aplikasi Word. Tinggal klik saja, maka aplikasi Microsoft Word akan terbuka. Buat format dokumen. Setelah berhasil masuk ke dalam menu tersebut, pilih contoh Mail Merge sesuai format yang ada. Pada umumnya, opsi untuk pemilihan format dapat dilakukan seperti letters, email message, envelopes, labels, dan list. Kamu bisa memilih format normal Word dokumen apabila ingin melakukan custom terhadap penggunaan fitur tersebut. Jadi, para pengguna dapat mengatur sendiri kebutuhan membuat formatnya supaya terasa lebih fleksibel. Tulis naskah pada worksheet. Setelah berhasil menentukan format, kini saatnya berlanjut untuk memulai cara menggunakan Mail Merge sesuai tujuan. Kamu bisa mengisi naskah yang ingin ditulis pada worksheet yang telah disediakan. Di bagian ini, kamu dapat menulis seperti nama penerima, alamat, telepon, tanggal, keperluan, dan masih banyak lagi. Pilih penerimaan dokumen. Cara menggunakan Mail Merge berikutnya yaitu menentukan siapa saja penerima dari dokumen yang telah dibuat. Saat berada di tahap ini, kamu perlu menyesuaikan semua calon penerima sesuai rencana dan tujuan pembuatan suratnya. Ketika draft naskahnya sudah selesai, klik pada menu Mailings, lalu pilih opsi Select Recipients. Dari situ, kamu dapat memilih penerima berdasarkan daftar data yang telah dibuat sebelum melalui jenis file sesuai produk Microsoft lainnya. Atur posisi naskah dan data. Masih membahas cara Mail Merge, kini saatnya untuk mengatur posisi antara naskah beserta data yang sudah dibuat. Langkahnya dapat ditempuh melalui opsi Use an Existing List sesuai daftar file dalam Drive. Fungsi fitur Mail Merge adalah sebagai langkah praktis ketika penggabungan data berdasarkan kolom dan baris tertentu. Setelah selesai melakukan pengaturan, format perintah bakal diterapkan secara otomatis sesuai data di file tersebut. Cek format dokumen. Tahap lanjutan ketika menggunakan Mail Merge adalah proses pengecekan terhadap format dokumen sebelum melakukan finishing.
Untuk memeriksa hasil dari keseluruhan naskah, klik pada opsi Preview Result. Menu tersebut dapat atau akan menunjukkan seperti apa hasil pengolahan data pada dokumen sesuai pengaturan yang ditentukan. Melalui tampilan worksheet, kamu bisa melakukan penyesuaian agar terlihat rapi dan menghindari kesalahan data. Simpan file mail merge. Terdapat 3 opsi berbeda yang muncul saat klik Finish dan Merge untuk menyelesaikan tahap pembuatan surat massal. Yang pertama, edit individual dokumen dapat digunakan untuk menyimpan file baru. Yang kedua, print dokumen biasa dipakai untuk mencetak dokumen tanpa perlu disimpan. Yang ketiga, send email message dapat dimanfaatkan untuk mengirim file tersebut ke dalam format email. Baik, sekian pemaparan materi mengenai aplikasi komputer dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.